Halo sahabat biologi, jadi kita akan menjelaskan mengenai kladogram dan juga kunci determinasi. Nantikan ya penjelasan kali ini. Jadi kladogram yang akan saya berikan yaitu contohnya kladogram hewan. Nah, kladogram hewan seperti yang saya katakan itu harus menggunakan ciri umum. Ciri umum itu apa? Nah, ciri umum itu dapat bertulang belakang atau vertebrata. Bertulang belakang itu pasti dimiliki oleh hewan-hewan, tidak mungkin dimiliki oleh tumbuhan. Kemudian, apa saja hewan yang bertulang belakang, Kak? Nah, yang bertulang belakang itu yang pertama ada ikan, kemudian ada katak, ada reptil, kemudian ada burung, ada juga mamalia, hewan yang melahirkan dan melincik kelenjar susu. Nah, kemudian hewan apa yang bisa saya masukkan? Nah, kalian tentukan dulu sifatnya. Seperti bertulang belakang. Oh, bertulang belakang itu ada ikan, kemudian ada reptil, ada yang tadi kakak sebutkan yang kelima itu. Kemudian kalian khususkan lagi. Nanti ada 4 hewan. 4 hewannya itu memiliki semua ciri yang ada bertulang belakangnya. 4 ciri tersebut. Bebas kalian memilih hewannya. Kemudian petunjuk ciri kedua itu harus hanya 3 hewan saja yang memiliki ciri-cirinya. Misalkan kakak ambil nih ikan, kemudian itu ada misalkan ayam, kemudian itu ada sapi, ada kuda. Nah itu ada 4. Yang pertama itu kita tunjukkan secara bersama-sama itu memiliki tulang belakang, benar memiliki tulang belakang. Kemudian ciri kedua itu dia bernafas dengan paru-paru. Nah, yang bernafas dengan paru-paru tidak mungkin ikan kan? Jadi ikan disingkirkan dan ditandai dengan minus. Dan untuk si ayam, kemudian sapi dan si kuda, mereka memiliki pernafasan sama-sama paru-paru. Nah, kemudian kita pisahkan berkembang biaknya. Berkembang biaknya ayam pastinya bertelur, bukan melahirkan seperti si kuda dan si sapi. Nah, kita turunkan jadinya nanti di bawah dari tabel klasifikasi spesies itu ditandakan dengan min, plus, plus untuk spesies tersebut. Nanti kakak gambarkan tersendiri. Kemudian yang ketiga itu ada kuda dan sapi. Nah, kuda sapi itu apa bedanya, Kak? Nah, mereka kan sama-sama mamalia melahirkan. Pastinya ada perbedaannya. Jadi perbedaannya itu mungkin yang menghasilkan susu. Yang menghasilkan susu apa, Kak? Ya hanya sapi. Jadinya sapi plus dan kuda min. Nanti kita akan gambarkan di tabel selanjutnya. Nanti simak ya. Jadi yang dapat Kak jelaskan step pertama itu yaitu kalian buat dulu tabel karakter spesies yang diinginkan. Jadi kakak sudah jelaskan di video sebelumnya. Jadi kita tentukan dulu ciri umumnya kalian mau apa, kemudian baru pilih binatangnya. Nah, bertulang belakang ini ciri umumnya kalian pilih. Nanti pilih hewan bertulang belakang. Nah, kakak contohkan kakak memilih ikan, ayam, kuda, dan sapi. Ikan dan ayam ini ikan itu dari Pisces, kemudian ayam itu dari Aves, dan kuda dan sapi ini dari Mamalia yang nantinya akan mempunyai hubungan kekerabatan dekat. Nah, dari ikan, ayam, kuda, dan sapi memiliki ciri umum yaitu bertulang belakang atau memiliki tulang. Yang kemudian ada bernafas dengan paru-paru. Yang bernafas dengan paru-paru tidak mungkin ikan. Ikan bernafas dengan insang. Yang bernafas dengan paru-paru pastinya ayam, kuda, dan sapi. Jadi cara cepatnya itu supaya ciri keduanya itu 3 yang plus, 1 yang min. Nah, kemudian berkembang biak dengan melahirkan. Nah, berkembang biak dengan melahirkan siapa aja, Kak? Nggak mungkin ayam karena ayam dan ikan juga bertelur. Kemudian kuda dan sapi itu dia berkembang biak dengan cara melahirkan, kemudian menghasilkan susu. Seperti yang kita tahu, yang menghasilkan susu itu hanya sapi. Kuda tidak menghasilkan susu, namun memiliki kelenjar susu untuk anaknya, seperti itu. Nah, kemudian itu kan ada diagram Venn sesuai dengan tabel karakter dan spesies yang kalian buat tahap pertama. Nah, tahap keduanya itu kalian buat diagram Venn-nya. Jadi diagram Venn-nya itu kan ada 4 hewan nih. Jika kalian lebih, lain lagi diagram Venn-nya, berarti nambah 1 kotak. Jadi kita buat 1, 2, 3, dan 4 seperti itu. Jadi yang paling luar itu ciri umumnya yaitu bertulang belakang. Ini kan ikan saja yang bertulang belakang nih, ikan. Kemudian itu ada ayam, kuda, dan sapi. Nah,
Ini bertulang belakang. Yang kedua ini ciri yang lebih khusus lagi, berparu-paru. Tadi kan ada si ayam, kuda, dan sapi. Sedangkan berparu-paru berkembang biak dengan melahirkan. Kemudian yang paling spesifik yaitu menghasilkan susu. Kemudian baru buat diagram selanjutnya. Nah, diagram ini lurus seperti ini, seperti ini. Dia penggambaran dari diagram Venn kita. Diagram Venn yang tidak ada kotaknya ini hanya mempermudah kalian untuk menyusunnya. Jadi menyusunnya seperti itu, Nak. Jadi ini kan bertulang belakang. Jadi urutan pertama bertulang belakang. Kemudian berparu-paru. Kemudian itu ada melahirkan dan menghasilkan susu. Nah, hasil tabelnya nanti seperti ini ya. Kalian kan sudah membuat diagram Venn yang kotak itu, jadi kalian udah memudahkan mengurutkannya. Jadi bertulang belakang, berparu-paru, melahirkan, menghasilkan susu. Kemudian bertulang belakang. Jadi ciri umum itu bertulang belakang. Bertulang belakang itu ada apa aja ya, Kak? Semakin ke kanan itu semakin hewannya tersentuh. Jadi bertulang belakang itu ada ikan, ayam, kuda, dan sapi seperti itu. Makanya ditanda panahin ke kanan karena menuju spesies yang menunjukkan ciri yang sudah ditandai. Kemudian setelah ditandai ada berparu-paru. Nah, ikan di luar dari penandaan ke kanan dari ciri berparu-paru karena ikan memiliki insang. Jadi yang berparu-paru itu ada ayam, kuda, dan sapi. Nah, seperti itu. Kemudian kembali lagi ke kanan, ada yang ciri melahirkan. Jadi melahirkan itu hanya ada kuda dan sapi saja. Dan kemudian ada yang lebih spesifik itu menghasilkan susu. Susu itu siapa yang menghasilkan? Sapi. Seperti itu. Jadi nanti ditanyakan, misalnya ada soal ditanyakan yang mana, Kak, hubungan kekerabatan yang paling dekat dengan sapi? Ya kuda. Karena dia melahirkan lebih satu tingkat di atas dari ciri khususnya, yaitu melahirkan, sama-sama hewan mamalia. Nah, Kak, yang mana sih hubungan kekerabatannya lebih dekat dengan ikan? Nah, ikan kita tahu ikan itu berhubungan dekat dengan ayam, kuda, dan sapi. Yang jelas keluarga mereka ayam, kuda, dan sapi karena dia memiliki tulang belakang sama seperti ikan. Gitu. Kunci determinasi. Jadi kita akan belajar kunci determinasi. Nah, determinasi itu merupakan kunci yang mengarah pada suatu golongan dari makhluk hidup melalui kelas, genus, ataupun spesiesnya. Nah, di sini sudah disediakan kunci determinasi, dapat dilihat. Jadi kunci determinasi ini sudah disediakan dua atau kunci dikotom atau kunci utama dari ciri suatu makhluk hidup. Nah, misalkan kita menentukan golongan untuk si katak, yaitu kita mencarinya pertama katak bertulang belakang atau tidak, ya pasti bertulang belakang. Lanjut ke nomor 2, sudah ada titik-titik itu yang melanjutkan ke soal nomor 2. Sedangkan jika kalian milih B itu artinya cacing, ya artinya itu salah. Kemudian kalian tandai itu adalah 1A. Kemudian lanjut ke petunjuk nomor 2. Nah, petunjuk nomor 2 itu ada menyusui anaknya dan tidak menyusui anaknya. Sedangkan katak seperti yang kita tahu tidak menyusui anaknya, sedangkan dia bertelur. Sedangkan katak itu bertelur. Nah, kita lanjut karena itu bukan mamalia, jadi pilihannya 2B. Jadi 1A, 2B, kemudian kalian lanjut, itu kan ada petunjuk ketiga. Jadi kita mengarah ke 3 petunjuk, yaitu A, tubuhnya ditutupin bulu atau tubuhnya tidak ditutupi bulu. Seperti yang kita ketahui bahwa dari katak itu tidak ditutupi oleh bulu. Jadi kita lanjut ke 4. Nah, petunjuk nomor 4 itu bergerak dengan sirip atau tidak. Nah, itu kan dimiliki oleh ikan, tapi di pada katak itu tidak ada, sehingga kita lanjutkan ke nomor 5. Setelah dilanjutkan nomor 5, itu ada kulitnya selalu basah atau kulitnya tidak selalu basah. Nah, kita ketahui bahwa katak hidup di daerah perairan, yang artinya kulitnya selalu basah, sehingga kunci determinasinya itu 1A, 2B, kemudian 3B, kemudian 4B, kemudian 5A, seperti itu. Kemudian kita dapatkan dia amfibi di bagian akhir seperti itu, Nak.